Ternyata kalau kata Muhajizin tadi ada di sana pun. Muhajizin bahkan sempat ngobrol sama pengacara atau advokatnya gitu ya. Ada kliennya yang menyatakan bahwa menggugat cerai suami karena suaminya itu judi online jadi sebel gitu ya. Waduh, ini berarti beneran bisa berakibat untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga. Meresahkan juga ya hal ini. Oke, tapi dengan kuatnya cengkeraman judi online ini, apakah mungkin ya orang-orang yang udah terlanjur terjerat judi online ini bisa kemudian bebas atau tidak adiksi kalau tadi kata Ica gitu ya? Karena judi online ini kan sepertinya udah kayak gimana ya, virus gitu ya, menyebar kemana-mana. Dilawan ada lagi gitu. Nah, kita coba diskusikan pemirsa langsung aja sama pakarnya nih. Sudah terhubung secara virtual bersama kita pagi ini ada psikolog Mbak Nurul Komaria. Selamat pagi Mbak Nurul. Selamat pagi Mas Agung. Mbak Nurul, selain saya ada Ica juga di sini Mbak Nurul nih. Kita coba telisik lebih dalam gitu ya. Kan marak banget ya istri yang gugat cerai suami gara-gara judi online. Ini kemudian jadi kenyataan yang memprihatinkan ya. Gimana judi online ini kemudian bisa mempengaruhi kondisi secara psikologis gitu ya seseorang. Sehingga orang itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Misalkan jadi KDRT atau mungkin juga jadi perbuatannya nggak nyenengin deh pokoknya di rumah sehingga istrinya jengah. Oke, baik Mas Agung dan Mbak Ica serta pemirsa semua gitu ya. Umumnya seseorang yang terlibat dalam judi online ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori individu yang rentan, gitu ya. Melihat zaman sekarang gitu, remaja juga menjadi salah satu daya tarik nih dari pengusaha judi online ini. Selain itu, seseorang dengan penyalahgunaan obat atau alkohol, kemudian mereka yang mengalami ketidakmampuan belajar, sehingga menyerap nilai dan norma yang berlaku seseorang itu nggak bisa gitu. Kemudian seseorang dengan keluarga yang disfungsi dan orang yang punya persoalan ekonomi. Kemudian apalagi semakin berkembangnya zaman dan kemudahan internet, akses dari web judi online itu sangat mudah ditemukan gitu ya. Targetnya juga sudah semakin beragam, yang menawarkan juga enggak lagi diam-diam gitu ya, justru sangat terlihat, tinggal kita mau atau enggak nih melakukannya. Nah, selain itu Mas Agung dan Mbak Ica, transisi dari semua yang serba konvensional ya, kita kan juga lagi mengalami proses transisi nih dari segala sesuatu yang konvensional ke digital, itu justru mempermudah aksesnya. Sehingga terbentuklah pola pikir instan. Pengeluaran sekecil-kecilnya, pendapatan setinggi-tingginya, dengan usaha seminim mungkin. Ya, awalnya memang judi online ini kalau tadi sekilas dilihat tampilannya gemes gitu ya, warnanya menarik, kemudian ada bunyi-bunyian yang kemudian membuat kita penasaran, ini sebenarnya bahkan apa? Hampir saya kira itu game loh, tapi ternyata itu judi online ya? Ya, betul sekali Mas Agung. Karena gini Mas Agung, awalnya itu kan game aja tuh, masih ada mode permainan, kemudian sedikit demi sedikit mudah dengan pencapaian mungkin bisa lebih banyak, dapat lagi gitu ya. Jadi dirasa ini bakalan dapat lebih banyak lagi. Selain itu Mas Agung dan Mbak Ica, di dunia maya gitu ya, ada yang namanya anonimitas. Sehingga nggak tahu nih siapa pelakunya. Iya, dan tapi Mbak Nurul, kenapa ya kira-kira bapak-bapak ini rasanya perlu mendistraksi dirinya dengan permainan judi online? Apakah sebetulnya ini harus membutuhkan juga dari pertolongan dari profesional begitu Mbak Nurul, kalau sudah terjangkit dengan adiksi dari judi online ini Mbak Nurul? Ya, oke Mbak Ica. Jadi memang kalau sudah sampai ke judi online dan ini menjadi adiksi, tentunya butuh pertolongan. Karena sebenarnya konsep dari judi online atau permainan yang serba instan itu, ya kan bermainnya frekuensinya ini cepat ya, sehingga periode kalahnya itu semakin pendek, sehingga si pelaku ini tidak ada waktu untuk berpikir secara rasional, sehingga dia mudah untuk mempertaruhkan apa yang dia punya gitu. Jadi ngambil keputusannya juga nggak rasional, sehingga orang yang demikian bisa dipastikan dia tidak memiliki regulasi emosi yang baik. Jadi mudah meledak-ledak akhirnya. Kalau gitu Mbak Nurul sebagai pasangan ya, sebagai istri atau mungkin sebagai suami
yang ternyata misalkan bisa aja kan, istrinya juga bisa aja kan terjerat judi online juga kan. Ya, betul. Ini saya nggak mau seksisme ya, biar kita semua Ya. jadi netral. Apa namanya, sebagai pribadi yang punya pasangan ternyata udah kadung terjerat judi online gitu. Bisakah kita bantu dia untuk keluar dari jeratan itu gitu, supaya secara psikologis jadi baik-baik aja, kemudian hubungan harmonis keluarga juga bisa tetap baik-baik aja, nggak sampai cerai gitu. Iya, ya, oke. Sebenarnya begini, ketika seseorang memutuskan untuk bermain judi online gitu ya, dia kan mengambil keputusan secara sadar tuh. Apa dampaknya? Sebenarnya kan orang-orang ini tahu. Cuman ya itu tadi, pemikiran instan, usaha yang seminim mungkin tapi pendapatan yang setinggi mungkin gitu ya. Jadi kembali ke diri sendiri gitu. Kalau pasangan bantu bisa. Khawatirnya nih, kasus yang lagi viral nih, banyak perceraian, pasangan sebenarnya sudah berupaya. Bahkan mungkin keluarga sudah berupaya. Tapi orang dengan perilaku adiksi memang tidak bisa mengontrol emosinya. Dia ingin semuanya cepat, kemudian keuntungannya besar juga. Sampai rela menjual barang-barang berharga, atau sampai lebih parahnya lagi, terjerat pinjaman online, kemudian utangnya semakin menumpuk. Begitu. Oke. Itu yang membuat akhirnya pasangan kemudian jengah, Gitu ya. kemudian akhirnya memutuskan untuk udah bercerai saja begitu ya, jalan keluarnya Ya. gitu ya, Cah ya. Betul, karena bisa jadi juga Mas Agung dan Mbak Ica, bisa jadi ini memang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar ya, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga memang si orang ini, si pelaku ini punya kecenderungan yang udah terbiasa dari dia kecil gitu ya, terbawa sampai sekarang. Sehingga kalau sudah begini memang ya butuh sabar, sadar, dan biaya yang cukup besar gitu ya. Meskipun sebenarnya pemerintah sudah menyediakan akses profesional yang bisa dikunjungi oleh masyarakat secara gratis. Cuman memang apakah ada kesadaran bahwa ini sudah mengganggu hubungan rumah tangga? Nah itu kita yang Ya, pasti ini tentunya selain dari mengkhawatirkan dari segi harmonisasi, tentunya dari keuangan. Bagaimana kemudian untuk memutuskan mata rantai perjudian khususnya yang ada di dunia maya ini dari kehidupan masyarakat, Mbak Nurul, gimana nih? Oke, baik. Yang seperti yang kita tahu gitu ya, masyarakat Indonesia ini sebenarnya sangat guyup sekali gitu ya. Individu dengan ciri sosial yang tinggi. Hanya saja, memang kepedulian itu tidak cukup jika diberikan kepedulian aja, jadinya tuh kepo gitu kan ya. Kepo tapi tidak memberikan solusi. Sehingga kita sebagai orang terdekat juga perlu belajar untuk santun supaya bisa diterima dengan baik. Kemudian kembali lagi, karena perilaku ini diambil secara sadar oleh si pelaku judi online gitu ya. Artinya memang yang paling dekat adalah ya diri sendiri gitu ya. Karena siapa ya, kita nggak bisa ngontrol orang lain, kita bisa ngontrol diri sendiri. Jadi buat pemirsa semua gitu ya, kalau udah tahu kalau ini tuh bahayanya jadi panjang dan jadi lingkaran setan, jadi jangan coba-coba. Oke, Begitu. quote of the day. Saya update statusnya tadi, kata-kata dari Manurul. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi kita bisa kontrol diri sendiri gitu ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba judi online kalau Anda nggak mau pemirsa harmonis keluarga Anda, kemudian terganggu, ujungnya Terancam cerai. juga. Ngeri kan kalau udah cerai kan? Hanya Oke. karena judi online. Oke, kalau gitu. Makasih banyak Mbak Nurul sudah berkenan bergabung sama kami di Barang Pagi. Nanti lain waktu kita ngobrol bareng lagi Mbak Nurul ya. Selamat pagi Mbak Nurul. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Usai jeda pemirsa kita masih punya informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami ya. Di obrolan pagi, sarapan informasi pagi Anda.